Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita berkunjung di lahan baru kita ya. Ini baru ngerata teman-teman ya. Ini baru ngerata kemarin ya, luasan kurang lebih seribu meter persegi teman-teman ya. Cuman ini nggak bentuk kotak, bentuknya itu apa, bervariasi bermacam-macam. Situ ada yang bentuk L ya. Nah, ini kemarin diratakan, terus habis itu langsung kita tanami. Kita tanami kelapa lagi teman-teman ya, karena pohon utama kita kelapa, sesuai channel kita Koko Wangi. Ya, kita memang berbackground di kelapa teman-teman ya. Kalau untuk tanaman yang jenis lainnya itu kita selingi aja ya. Dengan kurang lebih ya 1000 meter persegi ini kita tanam sekitaran 35-40-an batang ya, 35-40-an batang pohon kelapa ini. Nah, ini teman-teman ya. Kelapa di sini kita menggunakan kelapa jenis hibrida, teman-teman. Hibrida karena apa? Karena ya nanti panennya bisa cepat ya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bisa panen, sudah panen. Sudah stabil ya. Untuk bibitnya bervariasi ya, ada yang kecil seperti ini, ada yang besar ya. Tapi saya lebih suka bibit yang kecil-kecil seperti ini, 30 cm, 35 cm yang baru berakar. Nah, itu enak. Jadi kita tanam ya, itu nggak ada stres-stresnya. Tapi kalau sudah tinggi banget kayak seperti ini ya, tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi dari ini, itu rawan stres teman-teman ya. Rawan stres. Itu karena akar yang keluar dari sabutnya itu terlalu banyak. Akhirnya banyak yang patah ketika ditanam dan ya akhirnya stres. Dan kalau sudah stres seperti itu udah agak lama untuk menunggunya gitu loh. Nah, di sebelah ini di pinggir-pinggir ini kita tanami nangka teman-teman ya. Kita tanami nangka seperti ini, nangka. Nah, nangkanya ini jenis nangka madu ya, nangka madu sama nangka merah kita campur lah ya. Kita campur, tidak kita bedakan karena memang fokus utamanya sebenarnya di kelapa, nggak ada lagi. Nanti di tengah-tengah kelapa ini nggak tahu, nanti antar kelapa ini nanti kemungkinan di sini ada pisang. Besok kita tanami pisang. Terus di larian yang sini ya, sini antar kelapa 1 dengan kelapa 2 ya. Kalau ke sana itu, kalau sana itu selatan teman-teman, sana utara, berarti sana timur. Antar jarak dari pohon yang utara ke selatan ini nanti kita kasih tajar, kita tanami cabai jamu atau cabai jawa atau cabai puyang ini. Ini mumpung struktur tanahnya bagus ya, tanah padas berpasir seperti ini, tanah gembrung lah ya, tanah seperti ini. Ini kalau ada air langsung menyerap ini teman-teman ya, langsung habis. Ini bagus sekali untuk tanaman cabai ya. Ini di sini nanti, dan kita di sini nanti untuk cabenya ya, untuk cabenya itu bagi hasil sama petani yang garap di sini teman-teman ya. Seperti ini, seperti contoh ini. Nah, ini lahan kita yang kita tanami kelapa genja entok sama cabai jamu. Seperti ini ya. Tuh, lumayan ya. Ini baru ini teman-teman ya. Tuh, baru merambat. Nah, ini ya. Tajar-tajarnya sudah ditanam. Ini jaraknya kalau nggak salah kurang lebih 2x2 teman-teman ya. Jadi 2 meter kali 2 meter gitu. Nah, kalau petani yang tanam di sini ini sukanya pakai tajar santan ya, karena pohon santan itu seperti ini teman-teman ya. Ininya kan apa, permukaan kulitnya ini lebih kasar daripada randu. Nah, nanti kalau ada cabai jamu di bawahnya ini ya kan, ada cabai jamu di bawahnya ini, nanti bisa tanpa
tanpa diikat teman-teman ya. Jadi merambat sendiri dan cepat nempel. Itu keunggulan santan. Ya tidak hanya santan ya, yang penting pohon-pohon yang berkulit kasar seperti ini. Kalau randu kan kulitnya halus ya, jadi dia agak membutuhkan waktu lama untuk dia lengket akar cabai jamunya itu, teman-teman. Nah itu ya, tidak semuanya pertumbuhannya bagus ya untuk kelapanya ya. Ini kita baru tanam sekitaran 3 hari yang lalu. Ini juga ada yang sudah yang kurang bagus, kurang sehat ini dari bibitnya ini kelihatannya ya. Ya segini ini wis, nanti kita sulami gitu aja. Tuh. Dan di pinggir-pinggir sini ini kita tanami tetap pisang teman-teman ya. Kita tidak meninggalkan pisang. Seperti ini. Ini cuman pisang Berlin ini teman-teman ya, itu. Kecil. Di pinggir-pinggir kita tanami pisang. Kita tanami pisang seperti ini. Nah, ini. Ya nanti lumayan lah ya, 3 komoditi jadi satu lahan. Seperti ini. Kita meneruskan dari yang sana teman-teman, karena di sana yang sudah tanam duluan. Jadi untuk jaraknya ini kita menyesuaikan gitu. Oh iya, untuk kelapanya ini teman-teman ya, jarak tanamnya kita pakai 6 x 6 meter teman-teman ya. Jadi dari sini ke situ 6 meter, dari sini ke situ 6 meter. Jadi seperti itu. Nah nanti di antara kelapa sama kelapa ini ada 2 jalur. Ini ada turusnya. Nanti kita tanami turus santan. Nanti untuk tanam cabai jamu teman-teman. Nah ini awal. Ya lumayan lah ya. Ada sekitaran 40-an bibit untuk kelapanya. Nanti ada cabai jamu juga. Dan di samping-samping ada pisang sama nangka. Ya nanti kita panen-panen ya. Ya ini investasi jangka panjang teman-teman ya. Tidak bisa kita 1 tahun 2 tahun sudah panen, itu tidak bisa. Jadi ini investasi jangka panjang. Nah yang kemarin kebun-kebun kita yang kita review itu yang sana teman-teman ya, itu kan ada pisang ya. Itu pisang sudah produksi semua itu teman-teman ya. Kita tanam sekitaran kurang lebih 5.000-an batang pisang, mulai dari pisang Ambon, pisang raja, pisang susu, pisang candi. Ya itulah sekitar segitu. Ya ada sih pisang kepok, tapi cuma 1-2, kita nggak perbanyak. Kalau pisang Berlin baru-baru ini, karena ada permintaan pisang Berlin, jadi kita tanam juga. Seperti itu. Tapi untuk fokusnya kita nggak fokus ke satu jenis ya. Kita tanam tetap banyak jenis. Di sini pun untuk kelapanya di kebun sebelah barat ini kebun barat ini teman-teman, termasuk kebun barat. Itu ada jenis kelapa hibrida, ada kelapa genja entok, pandan wangi ada teman-teman. Tuh di sana itu pandan wangi itu teman-teman. Tapi masih kecil-kecil, baru tanam seperti ini. Itu di sana pandan wangi. Dan di sini ada kelapa kopior, tapi kita belum bisa bilang itu kopior ya, karena belum berbuah, baru mulai manggar kemarin. Ya kan kita sudah pernah liput ya di video kita sebelumnya. Sama kelapa wulung itu juga kita belum bisa menamai asli kelapa wulung karena belum berbuah ya, baru manggar kemarin, baru manggar. Kita cek. Nah ini teman-teman ya, kita review sebelah sana. Oke, kita review sebelah sini juga sama ya. Ini baru diratakan, cuman sampahnya agak banyakan di sini. Nah ini kita tanami sama kelapa, nanti ada cabai jamunya, nanti pasti juga ada pisangnya itu ya. Dan ternyata untuk tumpang sari kelapa sama pisang itu memang cocok teman-teman ya. Karena kelapa itu ya, kalau masih usia segini, masih usia pertumbuhan ya, itu kalau terkena panas langsung itu juga kurang bagus ya, sebenarnya.
harus ada naungannya, pohon naungannya. Jadi seperti itu. Dan cocoknya kalau tumpang sari sama pisang itu nanti kan pisang itu sebenarnya pelepahnya terbuat dari air ya, air. Jadi dia tetap lembab dan tetap dingin untuk kelapanya. Seperti ini masih baru-baru teman-teman ya, baru-baru tanam semua, kemarin dapat 3 harian lah ya, seperti ini ya. Tapi cuma 1-2 yang tadi kelihatan lengger lah, nanti kita sulami, kita tanami lagi, cari yang bagus bibitnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk review kebun baru kita ya. Di sini baru ya kecil-kecilan lah ya, kecil-kecilan tapi tetap progres. Kalau di desa saya sini memang terkenalnya sentranya kelapa ya. Di sini banyak perkebunan kelapa. Jadi yes, saya ngikut aja, ngikut yang sudah senior. Kan sudah, yang sudah senior itu sudah terbukti teman-teman, sudah terbukti berhasil di bidang kelapa. Ya kita tinggal niru saja gitu loh. Nah, nggak tahu di daerah teman-teman komoditas yang banyak apa, nanti tulis di kolom komen ya. Mungkin ada yang di sana ada semangka, ada yang pisang, ada yang durian, silahkan tulis. Semua komoditas itu ya teman-teman ya, saya katakan itu punya cuannya masing-masing. Semua komoditas itu ada pasarnya masing-masing, jadi pasti laku gitu loh. Kita tanam yang pasti-pasti aja, yang pasti laku gitu. Ya mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Kita lanjut di video kita nanti selanjutnya. Oke, jangan lupa klik like di channel kita Koko Wangi. Terima kasih.